وإظهار الشعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جميع مشايخنا ومعلمين ومشايخهم ومعلمين ولمن حقوق الواجبات علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي ألهمنا حمده وصدقنا وعده ومن علينا بنعمة الإيمان وهدانا إلى سبل السلام وسدد خطانا بالاتباع دون الابتداع والانقياد دون العناد. وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه محمد بن عبد الله الذي أتم الله علينا به النعمة وأكمل لنا عن طريقه الدين صلاة تليق بمقامه مما يعجز اللسان عن بلوغه وبيانه. وبعد فهذه رسالة موجزة في فقه الصيام سلكت فيها مسلك الاختصار للإسهاب والإيجاز للإطناب بذكر الأحكام وبيان آراء العلماء من اختلافهم بها أو إجماعهم عليها على ما هو راجح عند أصحاب المذاهب المتبعة غالبا دون التعرض لدقائق التفاصيل الفقهية. كما بينت الدليل ووجه الدلالة فيه مع ذكر ما يمكن أن يقال عند تعارض الأدلة أو تباين الآراء في فهم الدليل والاستنباط منه على وجه الإيجاز والاختصار أيضا كي تتناسب هذه الرسالة مع مختلف المستويات وتتفاعل مع جميع الأذواق. وقد يظهر لغيرنا في هذه الرسالة غير ما رجحنا مما نعتقده وندين الله به من مذهب إمامنا الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، ولا نعيب ذلك عليه إن كان من أهل العلم والمعرفة، وإنما نعيب كل النعيب من هجم على النظر والاجتهاد دون معرفة بقواعده وإلمام بأبسط مبادئه ومقاصده، بل ربما كان مما لم يجد القراءة بعد وما أكثرهم بهذا الزمن. سائلا الله أن نكون ممن وقفت فيما رمينا إليه وأصرنا بما عولنا عليه والله المستعان والله حسبنا ونعم الوكيل. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan keafiatan sehingga kita seberataan yang hadir di sini, yang menonton video ini bisa kembali bertemu dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keampunan, bulan yang penuh dengan pembebasan daripada api neraka. Jadi kita bersyukur benar. Di antara bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mengadakan pembacaan kitab Fiqhus Syam setiap malam setelah tarawih. Fiqhus Syam ini adalah kitab yang membahas khusus masalah puasa yang ditulis oleh Dr. Hasan Hitu. Dr. Hasan Hitu ini adalah ulama dari Syria yang masih hidup sampai sekarang. Orangnya alim, faqih, usuli, ahli usul, ahli fikih. Luar biasa keilmuan sirin, kada diragukan lagi sudah. Ini Dr. Hasan Hitu, ini kitabnya yang akan kita baca. Kenapa jadi kita membaca kitab Fiqhus Syam? Karena jar Nabi talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Setiap orang Islam itu wajib menuntut ilmu. Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Ilmu apa? Ilmu agama. Jar para ulama, ilmu agama yang mana yang wajib dipelajari? Ilmu agama yang apabila inya sampai ibadah itu wajibnya belajar. Sampai gawian itu wajibnya belajar itu. Jadi kita sampai ini bulan Ramadan, nah wajib kita belajar ilmu Ramadan. Kita anak tulak haji, wajib belajar ilmu haji. Kita anak berdagang, wajib belajar ilmu berdagang. Nah, itu. Jadi tergantung keadaannya. Bila ini wajib zakat, wajib belajar ilmu zakat. Jadi kita pada malam hari ini mempelajari tentang puasa.
Karena apa? Karena kita seberatan diwajibkan Allah Ta'ala berpuasa. Puasa itu di dalam bahasa Arab artinya as-siyam. Siyam itu artinya huwal imsak. Apa imsak itu? Menahan diri. Umum menahan diri apakah? Puasa namanya di dalam bahasa apa? Dalam bahasa, secara bahasa. Contohnya di dalam Al-Quran kan Sayyidatuna Maryam pernah berkata ketika apa? Ketika Jibril datang, ini Siti Maryam ini hamil, anak beranak, tiba-tiba ada lelaki yang datang. Laki yang datang ini siapa? Ya Siti Maryam. Lalu dia Siti Maryam, inni nadartu lirrahmani shoma falan ukallimal yauma insiya. Aku hari ini puasa. Puasa apa? Puasa bepandir. Aku kan hendak bepandir. Jadi Siti Maryam mau siapa-siapa hari ini. Sidin mempersiapkan diri hendak beranak, yaitu melahirkan Sayyidatuna Isa alaihi salam. Ya, jadi secara umum bahari arti siyam itu menahan diri secara umum apapun, menahan diri. Kalau di dalam bahasa Arab itu kan somatil khailu idza waqafat, telah puasa oleh kuda apabila berhenti, menahan diri daripada bergerak. Itu puasa juga kalau secara bahasa. Tapi kalau secara syariat, arti puasa adalah imsakun maksus an syai'in maksus bi jamanin maksus min syakhsin maksus. Menahan diri secara khusus dari sesuatu yang secara khusus, kada boleh makan, kada boleh minum, kada boleh memasukkan benda ke dalam rongga-rongga pada waktu yang khusus, yaitu bulan Ramadan di siang hari, min syakhsin maksus, dari orang-orang yang terkhusus. Kada seberatan orang wajib puasa, kakanakan belum balik kada wajib puasa, orang yang gila akalnya kada ada kada wajib puasa. Nah, jadi kada seberatan orang min syakhsin maksus, karena dijelaskan satu persatu. Syahrul ladzi yajibu shaumuhu. Nah, ini bab pertama. Bulan yang wajib kita berpuasa, bulan apa? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Bulan yang wajib kita berpuasa adalah bulan Ramadan. Wala yajibu shaumu ghairi Ramadan bi asli syahr. Selain bulan Ramadan kada ada wajib puasa lawan kita. Jadi bulan Ramadannya wajib. Kecuali misalkan orang benajar itu lain bulan, orang bayar kiparat itu lain bulan. Misalkan benajar amun tanahku payu aku nak puasa 3 hari. Nah itu puasanya wajib karena benajar. Kaparat misalnya, kaparat apa? Kaparat sumpah. Ada orang bersumpah, aku bersumpah aja. Pada hendak lagi apa lagi misalnya aku kan hendak lagi ke rumah hikam bersumpah, ternyata melanggar lawan sumpah. Nah ini wajib kena puasa. Nah ini puasa kiparat ngarannya. Selain daripada Ramadan kada ada wajibnya, selain pada nazar. Nazar itu kan karena ada sabab, kiparat karena ada sabab. Secara asal puasa yang wajib hanyalah puasa Ramadan. Makanya dalilnya kan ada hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada orang Arab ini datang mendatangi Rasulullah, bertakun tentang Islam, tentang puasa apa wajib apa jan Nabi? Wasiyamu Ramadan, puasa Ramadan. Lalu orang Arab bertakun, hal alayya ghairuh, adakah kewajiban selain Ramadan? Jar Nabi apa? Faqala la illa an tatawwa. Kada ada lagi kewajiban, Ramadan aja yang wajib, kecuali kamu puasa sunnah. Nah, gitu. Paham? Jadi pertama yang bisa kita petik, puasa yang wajib hanya puasa Ramadan. Selain daripada Ramadan, kada ada yang wajibnya, kecuali karena alasan mendatang tadi. Lalu tentang pengucapan Ramadan pulang, apa hukumnya? Kita yang mengucapkan Ramadan, apa hukumnya? Bepandir Ramadan, Ramadan, apa hukumnya? Ini ada hukumnya nih. Ini ulama berbeda pendapat. Oh, ini penting juga. Jarang orang mendengar permasalahan ini. Apa hukumnya mengucapkan Ramadan? Kada berbuat bulan. Ya kan kita rajin menyambat ya lo. Ramadan, kada berbuat bulan. Apa hukumnya nih?
Qala ashabul imami Malik rahimahullahu ta'ala yukrahu an yaqula al-insan Ramadan biduni idafati kalimati syahrin ilaihi fala yuqal illa syahru Ramadan sawa akana hunaka qarinah am lam yakun qarinah. Jar madhab Malik berpendapat, madhab Malik, Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Ujar madhab Malik, makruh hukumnya mengucapkan Ramadan kada dibuati bulan, makruh. Ramadan misalnya, atau misalnya kayak ini ucap, sampai dah kita Ramadan. Nah, ini makruh hukumnya jar madhab Malik. Kenapa jadi makruh? Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, la taqulu Ramadan fa inna Ramadan ismun min asma'illahi ta'ala walakin qulu syahrul Ramadan. Jar Nabi, jangan mengucapkan Ramadan semata-mata Ramadan ini, jangan. Kenapa? Karena Ramadan itu adalah satu nama daripada namanya Allah. Nah, jadi Ramadan itu menurut madhab Malik itu salah satu nama daripada nama-nama Allah. Makanya kada boleh orang tuh bangaran, boleh lah bangaran Allah. Nah, kada boleh. Ada orang ngarannya Rahman Muara, boleh lah. Kada boleh. Harus Abdurrahman, ya loh. Harus Abdurrahim, Abdullah, maulah, maunya. Lah Allah sini. Ada mau. Nah, sama Ramadan kada boleh juga jar madhab Malik semata-mata Ramadan, harus dibuati syahru Ramadan, bulan Ramadan, supaya jelas yang dimaksud bulan Ramadan, yang dimaksud Ramadan itu apa? Apakah yang dimaksud nama Allah, apakah bulan? Nah, ini kenapa jadi makruh? Karena supaya membedakan antara nama Allah dengan bulan. Makanya harus dibuati bulan. Jangan sampai kita berucap, nah sampai dah Ramadan. Itu jar mazhab Malik makruh. Kenapa? Karena seakan-akan Allah berarti langsung sampai. Ada. Makanya buatnya, nah datang dah bulan Ramadan. Nah tiba sudah bulan Ramadan. Kada jadi makruh jar mazhab Malik. Ah, paham lah. Tapi ini mazhab Malik. Jar mazhab kita Syafi'i kada makruh. Ah, mazhab kita Syafi'i kada makruh. Kenapa? Qala al-Imam Nawawi hadza hadisun dhaif. Jar Imam Nawawi, hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi yang dipakai oleh Imam Malik itu, yang dipakai oleh mazhab Malik itu adalah hadisnya dhaif. Dha'afahul Baihaqi wa ghairuhu. Imam Baihaqi telah mendhaifkan hadis ini dan ulama-ulama yang lain mendhaifkan juga. Karena dhaif hadisnya, kada makruh jar mazhab kita. Nah, itu. Jadi kan apa-apa madhab kita kadang memakruhkan juga, kadang perlu diperdebatkan. Kalau ada orang yang mengucap Ramadan tiba, ada Allah lagu makruh aja. Menurut madhab kita ada kalau lagu Ramadan tiba makruh kan? Menurut mazhab Malik makruh. Menurut mazhab kita ada makruh. Nah, paham? Tapi ada tiga pendapat. Satu pendapat terakhir, wa dhahaba ba'dhum ila tafsir ma baina idza wujidat qarinah wa lam tujad. Wa qalu idza wujidat qarinah tusarifu ila syahr fala karaha wa ila yukrahu. Wa ila fa yukrahu. Pendapat ketiga berpendapat amun mengucapkan Ramadannya itu menimbulkan makna yang lain, misalkan berucap Ramadan kayak tadi, Ramadan tiba. Ini kemungkinan yang dimaksud nama Allah, ini makruh. Jadi pendapat ketiga. Tapi menurut pendapat kedua tergantung karinah. Inya tuh banyanyi kenapa? Ramadan tiba. Oh, banyanyi Ramadan tiba itu karena maksudnya bulan Ramadan yang tiba. Itu kada makruh. Nah, jadi ada tiga pendapat. Tapi yang paling nyaman pendapat apa? Pendapat mazhab kita. Pendapat mazhab kita kada makruh. Jadi bila orang bertakun kenapa jadi kada makruh? Hadis yang dipakai mazhab Malik, hadisnya dhaif. Nah, bahkan Imam Nawawi berkata, was-sahihul ladzi dhahaba ilaihi al-muhaqqiqun annahu la karahata. Pendapat sahih yang dipegang oleh ulama-ulama muhaqqiq itu kada makruh. Wal madhhabani al-akharani fasidan. Dua pendapat yang lain itu pendapatnya dhaif. Nah,
Jadi pendapat kita lah yang paling kuat. Paham lah saudara? Lalu kita sudah tadi pembahasan apa? Pembahasan tentang pengucapan Ramadan. Sudah paham, sudah dapat ilmu hanyar. Asalnya kada tahu mengucap Ramadan pada makruh menurut mazhab Malik. Tahu sudah kita mengucap Ramadan makruh, paham sudah kita. Walaupun mazhab kita kada makruhkan. Kita membahas pulang pembahasan yang kedua, tarikh tasyri'i syiyam. Sejarah diwajibkannya puasa. Ini ada sejarahnya, ada ceritanya, ada kisahnya. Jadi awal-awal Islam langsungkah diwajibkan berpuasa? Kadakah? Coba kita baca. Laqad bada'a as-siyam fi awalil Islam bi siyami salasati ayyam min kulli syahr wa bi siyami yaumi asyura. Awal asal muasal Rasulullah diangkat menjadi Rasul, awal asal muasal Islam jalan itu kada langsung wajib dulu bulan Ramadan. Bulan atau puasa yang diwajibkan itu pertama-tama adalah puasa 3 kali dalam sebulan. Nah, jadi awal-awal Islam tuh bahari sebulan wajib puasa 3 hari. Dan puasa Asyura itu wajib hukumnya bahari. Setiap bulan. Nah, imbah itu turun ayat kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jar Allah, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan berpuasa kepada kamu sebagaimana orang yang dahulu wajib supaya kalian bertakwa. Lalu turun ayat itu. Hanya wajib puasa Ramadan. Tapi awal wajib puasa Ramadan kada langsung wajib nang harus menggawi, kada. Pajar kada maksudnya, kada wajib langsung menggawi. Fakana man syaa soma wa man syaa aftara. Jadi awal-awal Islam bahari amun hendak puasa boleh puasa. Kada nak puasa boleh kada puasa. Kayak apa amun kada puasa? Wa alal ladzi yutiqunahu fidyatu ta'am miskin. Jadi awal-awal Islam bila rasa kada kuat, rasa uyuh, hanyar kan orang-orang bahari mana ada nang apa puasa sebulanan kada ada. Jadi orang bahari nang zamannya Rasulullah nih, ketika bulan Ramadan diwajibkan puasa, ada 2 pilihan. Hendak puasa boleh, hendak kada puasa boleh. Bila kada puasa, bayar 1 fidyah, memberi makan orang miskin. Jadi bila sehari kada puasa memberi makan orang miskin boleh. Saya ya. Tapi itu bahari, wah ini kada ada, wah ini wajib puasa. Nah, tapi awal-awal sejarah nih, awal-awal hanya diwajibkan Ramadan nih, kada langsung. Konstitusi ini wajib puasa langsung ada, tapi berpasa. Berpasa ini kan bahasa kitanya di bapak bahirit. Nah, satu kali gimitan lomba sedikit demi sedikit dulu. Itu. Nah, itu. Lalu sudah terbiasa, bubuhan sahabat nih sudah terbiasa puasaan. Bubuhan sahabat sudah mulai terbiasa sudah puasa. Summa nuzila qaulu ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Nah, ayat inilah yang menjadikan wajib berpuasa. Lalu kada lagi sudah pilihan dari asalnya boleh memilih, kalau asalnya boleh memilih nak puasa kada asal bayar fidyah. Setelah ayat ini turun, syahrul Ramadan tadi turun, faman syahida minkum syahra falyasumhu, siapa yang melihat bulan Ramadan tiba maka wajib hanya berpuasa. Setelah ayat ini turun, kada ada pilihan lagi, wajib puasa sebenarnya. Kecuali makanya kecuali jarwain kuntum maradha aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Nang boleh kada puasa tuh orang garing atau orang tulak bepergian boleh kada puasa, tetapi wajib mengkodo juga.
Tapi boleh jadi alasan. Amun orang ada garing, kawa jadi alasan. Jadi zaman sahabat ada nang garing, kawa kada puasa, tapi wajib mengkodok. Itu. Bahkan pian awal diwajibkan berpuasa itulah sangat sulit. Sangat sulit. Kadang langsung nyaman, kayak apa aja langsung nyaman itu. Tadi kan ya lo, pertama diwajibkan, sejarahnya adalah pertama diwajibkan puasa 3 hari setiap bulan dan puasa Asyura. Itu satu. Itu wajib puasa Ramadan. Puasa Ramadan boleh nak puasa, boleh nak ada tapi biar pidiah. Kemudian diwajibkan sekaligus. Nah, lalu kayak apa kisah diwajibkan sekaligus ini, kayak apa kisahnya? Ini ada ceritanya pulang. Kita baca. Kaifiyatus siyam fi bidayatil Islam. Tata cara berpuasa di awal-awal Islam. Kayak apa tata cara puasa di awal-awal Islam nih, kayak apa? Lam yakuni siyam binisbati ila zaman alladhi yusamu fihi kasiyamil ladzi na'rifu al-an walladzi istaqarrahu alaihi amru siyam wa huwa min turil fajri ila ghurubi syams. Awal-awal diwajibkan berpuasa sekaligus di bulan Ramadan itu kada ada pilihannya. Kan kayak wah ini Bang. Amun wah ini kalau kita puasa dari waktu subuh sampai maghrib, itu kan puasa ini nyaman puasa kayak itu. Awal-awal sahabat bari, coba lihat. Wa inna ma kana al-amru fi awalil Islam annahu yahrumu ala shaim al-aqlu wa syurbu wal jima' wa ghairu zalika minal mufattirat min hina yanam aw yusalli al-isya al-akhirah fa ayyuhuma wujida awalan haruma 'ala al-muslim bihi ma zakarna minal mufattirat summa nusikha dzalik. Awal-awal Islam berpuasa itu dari subuh. Ini subuh nih, masuk subuh nih, aja tuh Allahu Akbar subuh. Itu puasa dah. Sampai ajan maghrib boleh buka. Buka dulu, ajan maghrib buka. Tuntung buka maghrib kalau nih. Apabila taguring, sudah maghrib nih taguring, bangun, ada boleh lagi makan. Jam berapa kebangunnya? Walaupun bangun sebelum isya. Kalau Islam. Jadi kita ini buka sudah, tuntung buka, taguring mengantuk. Kalau kita bangun, walaupun belum isya, kada boleh makan, kada boleh minum, kada boleh berhubungan non bini sampai isuk loh. Atau isya masuk. Jadi misalkan dibuka sudah makan, buka, tuntung buka, santai-santai lo, kada taguring kada, lalu ajan isya, sudah isya kada boleh makan minum sampai subuh. Sampai apa? Sampai subuh. Apa sampai? Luar biasa namanya, ngalihnya awal-awal bari tuh. Sampai isuk sampai buka tuh. Jadi batas makan dan minum dan berhubungan lawan bini itu cuman antara maghrib dan isya. Summa nusikha dzalika, kemudian dihapuslah hukum itu. Makanya ada sebagian sahabat kisahnya. Jadi sebagian sahabat ada ngarannya Qais bin Sorimah. Ngaran sahabat nih Qais bin Sorimah. Qais bin Sorimah ini puasa mana siang harinya nih bapak begawian pulang di di ladang. Kemudian jika kita bisi kabur. Si Qais bin Sorimah ini bisi kabur. Siangnya begawi. Bayangkan pian, siang begawi. Suruh begawi ini kan. Datang ke rumah. Datang kan nih cagar-cagar buka puasa kan nih. Tuntung begawi nih siang, cagar buka puasa. Sampai ke rumah. Lalu bertakun non bini. Hal indaki to'am. Jika bahasa kita, woi biniku, ikam adakah makanan apa bukan? Sekali jujur bini sidin, lakin antalik fa'atlubu laka. Kadada abahnya kadada makanan. Tunggu dululah, aku berjalan mencari akan makanan dulu. Awak uyuh, lapar pulang. Bayar sampai rumah kadada dimakan. Bini keluarnya mencari makan.
ngaran lapar mengantuk taguring. Lalu datang bini, langsung bini ini menggarak qalat khaybah laka, celaka ikam lagi kue. Kenapa taguring? Amun taguring karena kau lagi makan. Ada orang tadi kisahnya, bila taguring karena kau lagi makan. Datang bini membawa makanan, melihat lagi taguring, geraknya. Lakiku, bangun karena ikam taguring karena kau lagi makan. Nah, lalu karena kau makan lagi Qais bin Sarimah. Imbah karena kau makan lagi lanjut aja puasa. Palaman tasopan nahar ghosya alaihi. Imbah isuknya siang hari bagawian pulang makan isuk pingsan. Nyata 2 hari hitungannya kada makan. Nyata pingsan. Pada karolin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu kisahkan sahabat yang lain. Nah, kisahkan sahabat tuh Qais bin Sarimah siok 2 hari kada puasa. Lalu turun ayat yuhilla lakum lailatas siyam arafasu ila nisaikum minal ila qaulihi minal fajr fafarihu biha farahan syadida. Lalu turun ayat yang dibolehkan makan sampai subuh. Ya zaman kayak zaman ini. Nah, kayak itu kisahnya. Jadi amunnya puasa di awal-awal Islam bari lu uyuhnya antara Isya dan Maghrib aja boleh. Sesudah itu ada lagi. Wah, ini nyaman benar sudah. Makanya kan jawaban dalam Al-Quran kan kami jar Tuhan artinya dalam Al-Quran itu yang artinya kami kada menyulitakan wa ma ja'alnakum min haraj, kami kada pernah menyulitkan syariat kami, kada ada mengalihkan ajaran kami, kada ada menyulitkan. Kadang nama menyulitkan itu diri kita seorang. Bahkan ada kejadiannya apalagi Sayyidina Umar pulang. Tadi kan Qais bin Sarimah. Ya kan kayak ini kalau tadi bila sudah maghrib lalu taguring ya lo kada boleh apa-apa lagi. Atau sudah Isya. Bila sudah Isya kada boleh juga. Bila sudah Isya kada boleh makan, kada boleh minum, kada boleh hubungan dengan bini. Ini Sayyidina Umar pulang. Sayyidina Umar ini faraja Umar bin Khattab bin indin Nabi. Jadi Sayyidina Umar ini kan ngaran sudah dari tuntung buka, berkumpul lawan Nabi, berkumpulan lawan Nabi, berpandiran lawan Nabi, tuntung Isya boleh ke rumah. Maka tuntung Isya kada boleh makan lagi, maka tuntung Isya kada boleh minum lagi. Sampai ke rumah melihat bini guring, ngaran melihat bini guring ini lalu hendak mau berhubungan dengan bini nih, garak kayak bini. Lalu berhubungan Sayyidina Umar padahal kada boleh. Sekalinya Ka'ab bin Malik kayak itu juga. Sekalinya banyak juga sahabat yang lain tegawi gitu. Ngaran imba Isya. Amun antara maghrib dan Isya mana sampat, mana makan, mana minum, mana behira, mana sembahyang, mana itu, mana sampat. Sekali itu banyak sahabat yang lain tegawi kayak itu. Pagoda Umar ibn al-Khattab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarahu. Di antara sahabat yang lain kan ada nawaninya menyampaikan Umar datang kisah lo Nabi kami tagawi segala macam. Tuh Ka'ab bin Malik tagawi juga lawan bini Imba Isya. Kada ada kau menahaninya. Lalu Nabi mendengar fa anzalallah alimallah annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fa'al basyiruhunna. Lalu jar Tuhan sesungguhnya Allah Ta'ala tahu kalian telah tidak mampu menahan diri kalian. Allah Ta'ala tahu aja. Ikam tagawi imam tadi Allah Ta'ala tahu aja. Ini di Quran Allah Ta'ala tahu aja. Sahabat-sahabatnya yang hubungan kam tagawi imam tadi karena kau menahan diri tahu aja. Fataba alaikum, tapi Allah Ta'ala memaafkan kalian. Wa'afa ankum, dan memberi ampun kepada kalian. Fal'an basyirun, sekarang ya Allah Ta'ala boleh kalian sesudah buka puasa berhubungan dengan bini-bini kalian. Gitu. Jadi banyak kada Qais bin Sarimah aja, Umar bin Khattab, Ka'ab bin Malik, bahkan sahabat-sahabat yang lain banyak pelanggar. Yang sulit banget. Batas bukanya antara maghrib dan Isya aja. Itu. Itulah sedikit cerita pembukaan daripada cerita wajibnya berpuasa bulan Ramadan. Dan diwajibkan puasa bulan Ramadan ini terjadi pada tahun kedua Hijriah. Jadi di Makkah tuh ada puasa. Di Makkah ada puasa.
Jadi puasa itu diwajibkan ketika Nabi di Madinah tahun kedua. Nah, di Makkah tuh hari puasa 3 hari sebulan doang, tahun Asyura. Sesudah di Madinah hanya tahun kedua di bulan Sya'ban. Jadi hitungannya berapa tahun Nabi sempat puasa? 9 kali. 9 tahun Nabi sempat puasa. Fadailu syahri Ramadan. Wallahu a'lam. Esok belum kita melanjutkan bab keutamaan bulan Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat kepada kita dan mudah-mudahan ini menjadi bekal kita di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslima ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma hawwil ahwalana ila ahsani hal. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tadhhab barakata 'ulumihim 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وصحبه وسلم